Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riana Endah Wahyuningsih, guru IPA UPT SMP Negeri 1 Nglegok Kabupaten Blitar, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 2023 LPTK Universitas Negeri Malang dengan NIM 233129715614. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2024-227484 pada materi Ekologi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia, topik konservasi menggunakan model PBL atau Problem Based Learning. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Bu Riana mau absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Rahma. Kenapa? Sakit? Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Tasya. Kenapa? Sakit juga. Siapa lagi? Sonya. Kenapa? Sakit. Baik, teman-teman kita yang sakit pada hari ini kita doakan semoga lekas sembuh dan besok bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita protap terlebih dahulu. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kejaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Negara, rakyat adil, makmur, sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Duduk kembali. Kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Oke anak-anak, sebelum kita pelajaran agar lebih segar, ayo kita ice breaking terlebih.
di atas. Silakan diperhatikan. Nah, ada 2 gambar di atas itu. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian pikirkan setelah melihat kedua gambar di atas? Siapa yang mau jawab? Angkat tangan. Ayo. Ayo. Ya, Reno. Jawab. Orang membuang sampah. Gambar yang mana itu? Pertama, Gambar yang pertama orang yang membuang sampah. membuang sampah. Ya, baik. Siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Mbak Isna. Mbak Isna dijawab. Gambar nomor 2 sepertinya orang membuat ekoenzim. Orang yang membuat ekoenzim. Ya, baik, kita simpan. Nanti kita jawab di sesi berikutnya. Anak-anak, tadi teman kalian sudah menjawab apa gambar yang atas dan apa yang gambar bawah. Keduanya tadi sudah masuk akal ya. Terima kasih untuk Mbak Isna dan Mas Rino yang sudah menjawab pertanyaan Bu Riana tadi. Oke, berikutnya anak-anak. Nah, mengerjakan pretest, silahkan HP-nya dikeluarkan dan dikerjakan. Ada 5 soal, saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Pretestnya tadi sudah saya share yang atas. Sudah dikerjakan ya pretestnya? Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Bu Riana minta tolong ada yang membacakan. Mbak, silakan Mbak dibaca. Peserta didik mampu menganalisis dampak pengaruh sampah di lingkungan sekitar sekolah, rumah terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan pengamatan. Ya, terima kasih. Peserta didik mampu menganalisis dampak atau pengaruh sampah di lingkungan sekitar sekolah atau rumah terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan pengamatan. Berikutnya, oke silahkan Mas Faiz. Peserta didik mampu menganalisis jenis sampah melalui kegiatan praktikum. Ya, peserta didik mampu menganalisis jenis sampah melalui kegiatan praktikum. Berikutnya, Mbak Vivi. Ya, terima kasih. Peserta didik mampu merancang ide atau gagasan upaya-upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui tulisan atau infografis, slide, presentasi, video, poster, atau lainnya sesuai yang kalian minati nanti berdasarkan hasil analisis. Ya, berikutnya. Nah, ini. Diperhatikan dulu videonya. Menteri Petugas TPA mengatakan, sejauh ini TPA Selat hanya menjadi tempat pembuangan bukan pengolahan. Seharusnya ada mesin pengolahan sampah sehingga sampah tidak sampai membunuh atau overload. Pasalnya jika hal tersebut terjadi akan menyebabkan banyak hal mengganggu lingkungan warga sekitar. Ia hanya bisa berharap tahun ini Pemkab Blitar bisa merealisasi alat pengolahan sampah di lokasi TPA tersebut. Ya, oke, video yang saya putarkan tadi lokasinya di mana tadi nak? Serengat, TPA Serengat, salah satu TPA di Kabupaten Blitar. Nah, kalian lihat gambarnya bagaimana sampah di sana? Banyak dan menumpuk sampai tadi ada tulisannya dengan kelompoknya. Siapa yang belum dapat LK? Belum dapat ya? Sudah? Ini sudah? Dereng? Sudah memegang LK masing-masing, LKPD? Sudah ya? Nah, mohon diperhatikan, ini nanti ada aktivitas 1 sampai 5. Kalian
bisa membacanya. Apa saja yang diperintahkan di situ? Terus nanti bisa dikerjakan dengan kelompoknya, kerja kelompok. Setelah itu nanti yang terakhir presentasi. Akan saya tunjuk kelompok yang presentasi di depan dan nah tulisannya gambar sampah di Pasar Ngentak. Ada yang belum pernah ke Pasar Ngentak? Sudah, Mas Reno? Nah, suruh ngantarkan ibunya atau suruh belanja sendiri? Oh, suruh belanja sendiri, rumahnya dekat sana ya. Nah, gambar apa itu, Nak? Gambar apa itu tadi? Sampah di Pasar Ngentak. Letaknya di mana ini ya? Belakang pasar ya. Ada tempat sampahnya apa tidak di sana? Tidak. Terus baunya bagaimana? Baunya tidak sedap. Nah, dari gambar ini kira-kira sudah dipilah belum sampahnya? Belum. Tidak ada tempat sampah di sana. Sampahnya belum dipilah. Terus baunya juga tidak sedap. Ini kemarin saya foto sore pas Bu Riana pulang, saya ambil ternyata sampahnya berserakan di mana-mana. Nah, kira-kira itu mencemari lingkungan apa tidak ya? Nah, itu nanti bisa kalian kerjakan berkaitan dengan LK yang kalian kerjakan ini nanti. Berkaitan dengan LK yang kalian kerjakan, sampah di sana itu menumpuk, baunya tidak sedap, belum dipisah. Nah, solusi untuk mengatasinya bagaimana? Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Oke, berarti anak-anak perhatikan di LK itu aktivitas 2 ada rumusan masalah. Setelah kalian melihat gambar tadi, terus kalian buat pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang tadi saya tayangkan. Sebanyak-banyaknya. Silahkan ditulis sebanyak-banyaknya. Masing-masing anggota bisa membuat 1 pertanyaan. Kira-kira sudah menemukan pertanyaan, Mas? Mas Taufik? Sudah? Silakan ditulis ya kalau sudah. Nah, ditulis di kolom yang sudah disediakan itu. Setelah kalian tadi sudah membuat rumusan pertanyaan, silakan dilihat aktivitas berikutnya. Ada materi yang sudah saya share, bisa dilihat dari YouTube dan handout yang sudah saya bagi. Halo belakang, mendengar? Nah, silakan YouTube-nya dibuka atau kertas handout yang sudah saya bagi silakan dibaca. Tempat kreatif ini disandarkan di tembok terus dilihat bareng-bareng materinya. Disiapkan di depan. Ayo. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Yo silakan kelompok mana yang belum? Ya, Mas Reza. Oke. Ini masih 1, punyanya siapa? Baik. Silahkan dibuka LK-nya. Aktivitas berikutnya. Aktivitas dibalik aktivitas 3. Silakan dibaca apa yang diperintahkan di situ, terus dipilah sampahnya nanti masuk jenisnya, namanya apa, jenisnya apa, cara menanggulanginya bagaimana, silahkan dipilah sampahnya masing-masing.
Ya, silakan dikerjakan. Sampah yang kamu bawa tadi dipilah, ditulis. Nah, ada yang bertanya? Nah, itu sampah apa itu? Organik. Nah, namanya dulu ditulis. Apa namanya? Apa namanya itu kamu tulis? Ya, daun. Terus jenis sampahnya organik. Nah, metode penanganannya berarti cara penanggulangannya bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan apa? Ya, betul. Pupuk apa? Kalau organik pupuk apa? Pupuk Kompos. Nah, itu ditulis. Tuh, berikutnya lagi nanti sampah yang kamu bawa itu selain daun tadi apa? Plastik. Plastik. Oke. Plastik bungkus makanan itu. Nah, jenis sampahnya kemarin ada organik, ada. Nah, ditulis. Nah, cara penanggulangannya kemarin kalau sampah plastik dibuat apa? Kira-kira dibuat apa? Dibuat apa? Plastik ini. Dibuat apa? Nah, iya, sampahnya dibuat apa? Ini juga plastik ini tutup ini. Buat wadah. Ya, dibuat kerajinan boleh. Nah, ada 3R. Reduce. Apa reduce? Recycle. Reuse. Ada reduce, reuse, recycle. Nah, termasuk yang mana itu? Apalagi? Ada yang bingung? Ditaruh jenis sampahnya. Ya, namanya dulu. Kan di situ ada kolom nama toh. Nah, ditulis namanya ini sampah apa? Kaleng. Nah, kaleng ditulis. Terus jenisnya termasuk apa itu kaleng? Botol. Anorganik. Anorganik, betul. Terus cara pengenangannya? Diolah. Di apa nih? Ada kemarin sudah. Reus. Nah, itu reuse. Reuse ada 3 atau itu 3R. Reuse, recycle dan reduce. Nah, cara penanganannya sampah ini masuk yang mana dari 3 tadi? Nah, ditulis, silakan ditulis dulu. Nama sampahnya dulu. Kira-kira sampah yang kamu bawa apalagi yang belum masuk? Ini sudah masuk belum? Belum. Ya. Ini kalau ini apa ini? Mas Faiz apa jenenge? Sayur. Ya, sisa sayuran ditulis. Terus masuk sampah apa jenisnya? Organik. Organik. Terus cara penanganannya? Ya, betul. Silakan ditulis di tabel pengamatan kelompokmu. Kira-kira yang lain sudah bisa ya? Oke. Ini memasukkan ke dalam tabel pengamatan? Sudah. Nah, sekarang kalian ke aktivitas berikutnya. Nah, setelah ditulis di hasil pengamatan, terus analisis data dan aktivitas terakhir, yaitu cara menanggulangi atau upaya-upaya menjaga kelestarian lingkungan ditulis dalam bentuk poster. Poster nanti bisa ke
poster digital dengan menggunakan Canva misalnya, atau dengan menggunakan kertas. Sudah saya sediakan kertas, bisa diambil di depan kalau nanti butuh kertas untuk menggambar. Kira-kira ada yang mau membuat di Canva? Kelompoknya siapa yang di Canva? Oh, Mbak Risma mau di Canva? Betul. Kelompok belakang di kertas atau di Canva kira-kira? Di kertas. Belakang? Di Canva. Kelompoknya Reza, Angga? Di kertas. Oke, ada yang ingin di kertas, ada yang Canva. Mungkin ada aplikasi yang lain. Misalnya saya mau infografis, Bu. Silahkan sesuai yang kalian sepakati dan minati. Oke, Mbak Isna. Sepertinya sudah mulai membuat di Canva ya kelompoknya ini. Ya. Ayo gambaran anu kok. Cale bunyi ini. Enggak, Ical. Ini kelompokmu enggak? Enggak, masih kok di. Oh, ini loh paling. Nah, ini kelompoknya Aldi membuat poster di kertas ya? Jangan lupa nanti diberi nama kelompok loh ya. Sudah? Sudah jadi? Bagus itu. Judulnya apa itu? Lindungi bumi dari sampah. Ya, bagus. Yang lain sudah selesai semua? Sampun? Oke, nanti habis ini presentasi ya. Baik, anak-anak sudah selesai semua? Membuat posternya sudah selesai ya? Nah, sekarang, di depan ini sekarang kita aktivitasnya yaitu presentasi. Nanti akan saya tunjuk beberapa kelompok untuk maju ke depan. Kelompoknya Risma siap ya? Kelompoknya Wahyu siap? Ya. Oke, kelompok yang pertama maju, kelompoknya Risma dan kawan-kawan, silakan maju ke depan. Perhatikan untuk kelompok yang lain, kelompok 2 ya. Kelompok 2 akan presentasi dan kelompok lain menyimak dan membuat satu pertanyaan untuk diajukan. Silakan dipresentasikan dulu, Mas Faiz, dikenalkan kelompoknya siapa saja. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Faiz. Saya Reno. Saya Risma Putri. Saya Devina Talani. Ya, silakan siapa yang mau mempresentasikan? Reno? Ya, silakan. Nomor 1, nama sampah daun kering, jenis sampah organik, metode penanganannya pupuk kompos. Ya. Nomor 2, kantong plastik, jenis sampah anorganik, metode penanganannya reus memanfaatkan ulang. Yang agak keras, Mas Reno. 3, kaleng, Ya. anorganik, metode penanganannya rekli. 4, botol plastik, jenis sampah anorganik, metode penanganannya reus memanfaatkan ulang. Sayur tak dipakai, jenis sampah organik, metode penanganannya pupuk kompos. Dari data pada tabel di atas, jenis sampah apakah yang paling banyak kamu temukan saat melakukan investigasi sampah? Metode 3R manakah yang paling sesuai untuk penanganan sampah tersebut? Mengapa? Botol plastik karena metode reuse paling cocok untuk sampah botol plastik. Apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan produk pengolahan sampah supaya memiliki nilai manfaat yang tinggi serta memiliki nilai jual? Produknya harus bagus dan menarik. Oh ya. Oke. Terus tadi tulisannya dalam bentuk poster tadi di Canva. Oh iya, yang sudah dikirim di grup WA itu tadi ya. Bumi dari sampah yang memuat pengertian sampah, cara mengelola, jenis sampah, dampak sampah plastik, dan daur ulang. Oh iya. Tadi yang membuat gantian atau bagaimana? Ya. Gantian? Ya.
Oh ya. Oke, kelompok yang lain silahkan bertanya. Yuk. Ada yang bertanya? Oke, kelompok 1 silahkan Mbak. Bagaimana cara penanganan sampah kaleng? Bagaimana cara penanganan sampah kaleng? Silahkan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Recycle. Pertanyaannya tadi apa? Kaleng. Bagaimana cara penanganan sampah kaleng ya? Iya. Oke, silahkan Mas Reno. Recycle. Atau memanfaatkan ulang, mendaur ulang. Mendaur ulang. Seperti membuat vas bunga, tempat Seperti pensil, membuat vas bunga, tempat tempat pensil. pensil. Bagaimana Mbak? Sudah puas atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke, silahkan. Ada yang bertanya lagi dari kelompok berikutnya? Mbak Isna, ada yang ditanyakan? Kenapa memilih media Canva untuk membuat poster? Kenapa memilih media Canva untuk membuat poster? Oke, silakan dijawab oleh kelompok 2. Di kelompok kami, Canva lebih menarik daripada menggambar di kertas. Karena Canva bagi kelompok 2 lebih menarik Mbak Isna daripada membuat poster di kertas katanya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah? Oke, anak-anak beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, silakan ditutup dulu baru duduk kembali. Sekian presentasi dari kami. Berikutnya yang maju kelompok berapa nak? Kelompok 5. Kelompok 5, silahkan dikenalkan. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami. Ya, silahkan anggotanya dikenalkan. Perkenalkan, nama saya Naufal. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Ya, Perkenalkan, nama saya Devi. Perkenalkan, nama saya Nanda. ya siapa yang mau mempresentasikan hasilnya? Nanda? Ya, yang keras Nanda. 1. Nama sampah botol kaca, jenis sampah anorganik, metode penanganannya lampu hias. 2. Botol plastik, jenis sampah anorganik, metode penanganannya vas bunga. 3. Plastik, jenis sampah anorganik, metode penanganannya tas belanja. 4. Daun kering, jenis sampah organik, metode penanganannya pupuk kompos. 5. Kulit buah salak, jenis sampah organik, metode penanganannya ekoenzim. 6. Sampah kertas, jenis sampah organik, metode penanganannya tempat tisu. Ya. Oke, tadi sudah membuat poster? Sudah di Canva atau kertas atau yang lain? Di kertas, silahkan dibacakan Mbak. Yang keras. Timbulan Ada judulnya posternya? 3R. 3R judulnya. Ya, yang keras. 3R reduce, mengurangi timbulan sampah. Terus upaya manfaatkan kembangnya bahan atau barang agar tidak menjadi sampah. Recycle, menggunakan kembangan bahan setelah mengalami proses pengolahan. Oke, ada kelompok yang lain yang bertanya? Oke, kelompoknya 2. Reno, ya silakan. Bagaimana cara penanganan kulit buah? Bagaimana cara penanganan sampah kulit buah gitu ya? Iya. Ya, silakan dijawab kelompok 5. Mbak Vivi silakan. Sampah kaca dapat dimanfaatkan sebagai apa? Sampah kaca dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagai apa saja? Oke, silakan dijawab. Pertama, kulit buah bisa dijadikan pupuk kompos atau ekoenzim. Yang kedua, botol kaca bisa dijadikan lampu hias. Oke, tadi Mas Reno pertanyaannya Mas Reno, kulit buah dapat dijadikan apa Mbak? Kompos atau Pupuk kompos atau ekoenzim. dibuat ekoenzim Mas Reno. Terus pertanyaannya Vivi? Tadi kaca tadi, botol kaca? Dijadikan lampu hias. Dijadikan lampu hias. Oke, tepuk tangan anak-anak. Oke, silahkan ditutup sebelum duduk kembali.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, tadi sudah presentasi, dua kelompok sudah presentasi ke depan. Terus kalian juga sudah bertanya, kira-kira pembelajaran hari ini sudah paham apa belum? Nah, untuk hari ini kita belajar tentang apa anak-anak tadi? Tentang sampah dan upaya pengolahannya atau penanggulangannya ya. Sampah di lingkungan kita menjadi masalah apa tidak? Nah, menjadi masalah. Masalahnya apa saja? Nah, banyak penyakit. Baunya tidak sedap, betul. Mencemari lingkungan, betul. Apalagi kira-kira? Banyak lalat yang hinggap, ya betul. Nah, dari masalah-masalah sampah itu tadi, terus kalian tadi sudah mengerjakan upayanya. Salah satunya apa tadi? Mengurangi sampah ya. Caranya bagaimana? Tadi ada yang bawa kulit buah tadi. Dia apa nih tadi? Membuat kompos dan apa Mbak? Ekoenzim. Terus sampah kaleng tadi. Sampah kaleng? Dibuat apa tadi? Hiasan atau kerajinan. Misalnya tempat vas bunga atau tempat pensil tadi. Baik anak-anak, kira-kira ada yang belum jelas? Sudah ya? Nah kalau sudah, sekarang kalian mengerjakan post test. Link yang sudah Bu Riana share di grup, silahkan dibuka. Sudah mengerjakan post test semua? Kira-kira bisa menjawab pertanyaan di post test? Bisa. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu refleksi. Kita jawab pertanyaan bersama-sama atau ada yang angkat tangan nanti. Pertama, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana? Senang, baik. Yang kedua, ada yang angkat tangan enggak apa-apa? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Ya, angkat tangan. Yaitu tentang pemilahan sampah. Ya, ada lagi yang mau menjawab? Belajar apa hari ini? Pengolahan sampah. Ya, betul. Oke, lanjut. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Tidak ada, sudah paham semua? Oke, dari tadi penyebabnya sampah apa saja, dampaknya untuk lingkungan apa saja, dan cara penanggulangannya sudah jelas ya? Oke, yang berikutnya. Apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran hari ini? Ya, Mas Reno? Menambah ilmu pengetahuan, betul. Ada lagi? Mas Aldi? Tahu cara memanfaatkan sampah. Betul, tahu cara memanfaatkan sampah. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, hal apa yang baru, apakah hal baru yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Hal baru apa? Bisa memilah dulu tadi, bisa memilah sampah. Terus tahu apa tadi? Cara mengolahnya atau cara penanganannya. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, saya akan menunjuk kelompok yang sudah berani tampil dan yang terbaik tadi. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Risma. Nanti ada hadiah yang bisa diambil ya. Nanti saya bawa sini untuk dibawa pulang. Oke, anak-anak, sebelum kita
selesai pembelajaran hari ini, silahkan LKPD-nya dibawa ke depan, sampahnya dan keranjangnya dibawa ke depan, kita pulang rapi. Yuk, silahkan. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi juga kita sudah melakukan refleksi dan tugasnya jangan lupa yaitu mengupload atau mengunggah poster tadi di IG kelas atau di WA grup kita ya. Jangan sampai lupa, nanti itu ada penilaian tersendiri. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selamat bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.